Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas mengenai leadership pertanahan untuk keberhasilan program strategis nasional studi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah laporan penelitian yang saya lakukan dengan Pak Harno tahun 2021. Kita tidak akan bicara dari awal, kita tidak akan bicara tentang latar belakang, kita tidak akan bicara tentang kerangka teoritis dan metodologi penelitian, tetapi kita langsung bicara tentang hasil temuan di lapangan dan analisisnya, tentu diawali dengan menyampaikan rumusan masalah. Kita mulai lihat rumusan masalahnya. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa kebijakan yang diambil oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk keberhasilan program strategis nasional. Kemudian bagaimana penerapan leadership skills oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk keberhasilan program strategis nasional, dan bagaimana penerapan 14 prinsip manajemen Henry Fayol oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk keberhasilan program strategis nasional. Kita mulai dengan kebijakan Kepala Kantor Pertanahan. Kita awali dengan kebijakan secara umum. Secara umum, kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mengikuti kebijakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong keberhasilan program strategis nasional, yaitu penerapan Trisula. Kebijakan ini, Trisula, merupakan upaya mensinergikan pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa dan masyarakat desa, serta kantor pertanahan kabupaten kota dalam pelaksanaan program strategis nasional bidang agraria pertanahan dan kegiatan agraria pertanahan lainnya. Kemudian kebijakan khususnya dalam hal ini reforma agraria, wujudnya berupa pelaksanaan reforma agraria pada tahun 2019 yang terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu pertama penataan aset melalui sertifikasi hak atas tanah dalam bingkai program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL, serta yang kedua penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat yang mendapat dukungan penuh dari organisasi pemerintah daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Klaten. Kemudian kebijakan khusus mengenai percepatan PTSL dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, optimasi kegiatan PTSL dengan mempedomani Trisula, kebijakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, untuk itu Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melakukan sinergi dengan pemerintah Kabupaten Klaten serta pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya serta memanfaatkan aplikasi yang mampu mendukung kegiatan, yaitu aplikasi Sipilot versi 2.0 Android. Jadi aplikasi ini dibuat oleh mahasiswa STPN yang sedang magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Kemudian kebijakan khusus lainnya yaitu mengenai pengadaan tanah. Untuk pengadaan tanah, Kepala Kantor telah menetapkan kebijakan untuk mengoptimasi Trisula dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya. Hasilnya, kebijakan ini mampu mendukung kelancaran pengadaan tanah di Kabupaten Klaten, antara lain berupa pengadaan tanah untuk jalan tol yang terdiri dari 4.170 bidang di 51 desa di Kabupaten Klaten. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya mengenai leadership skills di kantor pertanahan. Ada 3 leadership skills yang menonjol di kantor pertanahan Kabupaten Klaten, yaitu pertama keahlian berkomunikasi, kedua keahlian memotivasi masyarakat, dan yang ketiga keahlian memimpin perubahan. Sesungguhnya leadership skills terdiri dari 7 keahlian, tetapi yang menonjol di kantor pertanahan Kabupaten Klaten hanya ada 3. Hal ini bukan berarti 4 keahlian lainnya tidak dimiliki, melainkan 4 keahlian tersebut dimiliki, tetapi oleh staf kantor pertanahan tidak terasa menonjol. Kemudian keahlian mengelola konflik misalnya, itu tidak menonjol karena tidak ada konflik di kantor pertanahan Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan program strategis nasional. Fenomena yang muncul hanyalah fluktuasi semangat dalam pelaksanaan tugas karena ada pekerjaan yang dirasakan berat oleh staf kantor pertanahan. Solusinya bukanlah pengelolaan konflik, melainkan keahlian memotivasi. Demikian pula dengan keahlian melakukan pelatihan yang tidak menonjol, karena tidak ada pelatihan khusus yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, sebab pelatihan telah dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu,
keahlian merancang tujuan dan membangun tim kerja juga tidak menonjol karena keahlian ini merupakan keahlian dasar yang biasa dimiliki oleh leader. Berikutnya kita masuk ke yang 3 keahlian yang menonjol tadi. Ya. Kita mulai dengan wujud keahlian berkomunikasi. Wujud keahlian berkomunikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten diperlihatkan sebagai berikut, yaitu pertama membangun komunikasi internal atau komunikasi dengan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melalui rapat koordinasi, rapat teknis dan pertemuan informal serta relasi antar personal. Yang kedua, mengkomunikasikan rancangan kebijakan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten dan Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Klaten. Yang ketiga, membangun kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan rapat koordinasi secara berkala. Dan yang keempat, membangun komunikasi eksternal atau komunikasi dengan masyarakat luas melalui berbagai media massa, termasuk media sosial dan forum penyuluhan, serta melalui kehadiran kepala kantor di forum tersebut. Kemudian, wujud keahlian memotivasi masyarakat diperlihatkan sebagai berikut. Pertama, memotivasi secara berkala dan terus-menerus, baik secara formal melalui forum-forum dinas maupun secara informal melalui media dan interaksi sosial di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Yang kedua, memotivasi kepala seksi, kepala subbagian, dan staf Kantor Pertanahan yang selanjutnya akan memotivasi masyarakat agar bersedia mendukung program strategis nasional. Dan yang ketiga, memotivasi pemerintah desa dan masyarakat desa dengan memanfaatkan dukungan pemerintah Kabupaten Klaten melalui upaya optimasi kegiatan penyuluhan pertanahan di tingkat desa dengan menunjukkan manfaat program strategis nasional bagi masyarakat. Kemudian, wujud keahlian memimpin perubahan diperlihatkan sebagai berikut. Pertama, merubah mindset dan cultural set seluruh kepala seksi, kepala subbagian, dan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten agar dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Klaten dan pemerintah desa. Kedua, memberi penjelasan atau pemahaman kepada kepala seksi, kepala subbagian, dan staf Kantor Pertanahan, serta pihak terkait tentang urgensi program strategis nasional. Kemudian ketiga, memanfaatkan penilaian kinerja sebagai instrumen pemaksa agar kepala seksi, kepala subbagian, dan staf Kantor Pertanahan dapat diarahkan menuju perubahan. Yang keempat, membenahi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pertanahan secara bertahap. Dan yang kelima, memanfaatkan agen-agen perubahan yang terdiri dari kepala seksi dan kepala subbagian. Sekarang kita masuk pembahasan berikut, atau pembahasan yang ketiga mengenai penerapan prinsip manajemen di Kantor Pertanahan. Ada 3 prinsip manajemen yang menonjol dalam penerapannya, yaitu pertama, prinsip pembagian kerja, kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab, serta ketiga, prinsip kesatuan perintah. Rasionalitasnya sebagai berikut. Bagi pimpinan Kantor Pertanahan, pembagian kerja merupakan kegiatan yang harus lebih dahulu dilakukan agar seluruh pekerjaan terbagi habis dan dapat segera dilaksanakan. Untuk dapat melakukan pembagian kerja secara tepat dan baik, maka perlu diperhatikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing seksi dan subbagian. Ketiga, agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus ada kesatuan perintah sehingga tidak membingungkan para pelaksana. Oleh sebab itu, ada 3 prinsip manajemen yang menonjol dalam penerapannya, yaitu prinsip pembagian kerja, prinsip wewenang dan tanggung jawab, serta prinsip kesatuan perintah. Berikutnya, ada 3 prinsip manajemen yang penting menurut staf Kantor Pertanahan. Jadi kalau yang 3 yang tadi sebelumnya itu adalah penting menurut unsur pimpinan, tetapi penting menurut staf lain lagi. Ada 3 prinsip manajemen yang penting menurut staf Kantor Pertanahan, yaitu pertama, prinsip kesatuan pengarahan, kedua, prinsip ketertiban, dan ketiga, prinsip apresiasi atas pekerjaan. Rasionalitasnya sebagai berikut. 1. Bagi staf Kantor Pertanahan, kesatuan pengarahan merupakan prinsip manajemen yang utama karena mereka membutuhkan arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mereka tidak salah melangkah. Kedua, setelah arahannya jelas, kesatuan pengarahan, staf Kantor Pertanahan membutuhkan ketertiban atas situasi dan kondisi Kantor Pertanahan agar mereka dapat melaksanakan tugas atau bekerja dengan baik. Ketiga, selanjutnya staf Kantor Pertanahan membutuhkan penghargaan atau apresiasi atas pekerjaannya yang dapat memotivasi dan menyemangati mereka agar bekerja semakin baik serta semakin efektif dan efisien.
Jadi kita lihat ada perbedaan prinsip manajemen yang penting menurut pimpinan dan penting menurut staf. Jadi kalau menurut pimpinan yang penting itu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, serta kesatuan perintah. Sedangkan menurut staf yang penting itu adalah kesatuan pengarahan, ketertiban, dan apresiasi atas pekerjaan. Perbedaan ini tentu tidak menghalangi kinerja Kantor Pertanian Kabupaten Klaten karena sesungguhnya seluruh prinsip manajemen, yaitu 14 prinsip manajemen versi Henry Fayol dilaksanakan di Kantor Pertanian Kabupaten Klaten, tetapi mana yang 3 paling menonjol dan 3 paling penting menurut staf, 3 yang paling menonjol menurut pimpinan dan 3 yang paling penting menurut staf itu memang berbeda, tetapi mereka tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik dengan mengikuti 14 prinsip manajemen versi Henry Fayol. Saya pikir demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.